Hai anak-anak SMP kelas 7. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar garis dan sudut. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan penggunaan sebuah alat bernama backstop. Alat tersebut digunakan pelaut untuk mengukur tinggi matahari tanpa harus menatapnya langsung. Perhitungan ketinggian matahari digunakan pelaut agar dapat menentukan posisi kapal yang tepat pada garis lintang. Perhatikan garis lurus yang dibentuk antara alat dengan matahari. Kedua garis lurus tersebut membentuk sebuah sudut yang akan menentukan ketinggian matahari. Adapun titik pertemuan antara kedua garis lurus tersebut dinamakan titik sudut. Nah, sudahkah anak-anak memahami tentang garis, sudut, dan titik sudut? Untuk lebih jelasnya, pelajarilah materi berikut dengan seksama. Kita lanjut materi yang pertama, yaitu kedudukan dua garis. Sebelumnya, kita lihat dulu apa sih pengertian garis itu. Garis adalah kumpulan dari titik-titik yang saling bersebelahan dan memanjang ke dua arah. Kedudukan dua garis yang terletak pada bidang datar maupun bidang ruang antara lain sejajar, berpotongan, berimpit, dan bersilangan. Untuk yang pertama adalah dua garis yang sejajar. Jadi perhatikan di sini. Dua garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan ketika garis diperpanjang sampai tak terhingga. Dua garis sejajar dinotasikan dengan lambang. Jadi lambangnya adalah seperti ini notasinya. Nah, perhatikan contoh. Nah, di sini sudah disediakan ada garis G dan garis H. Jadi perhatikan dua garis di atas. Jika kedua garis diperpanjang, jadi pada saat garis G ini kita perpanjang, terus perpanjang, garis H juga terus kita perpanjang sampai tak terhingga, maka keduanya tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Jadi dapat disimpulkan bahwa jadi garis G ini adalah sejajar dengan garis H. Nah, jadi bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nah, selanjutnya kita ke poin 2, yaitu dua garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Nah, ini sebelumnya di sini ada dua garisnya. Ini garis, ini garis. Nah, inilah titik potong. Ini namanya titik potong. Jadi titik potongnya yang ini titik potong. Nah, ini namanya dua garis yang berpotongan. Nah, kita perhatikan contoh. Nah, ini perhatikan contoh. Nah, perhatikan garis AB dan BC. Nah, ini pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini ada garis AB. Ini garis AB. Ini garis BC. Garis AB dan garis BC terletak pada satu bidang datar, yaitu bidang ABCD. Nah, ini bidang alasnya. Apabila kedua garis diperpanjang, maka akan berpotongan di satu titik, yaitu titik B. Di sini dia perpotongannya. Jadi ada garis AB dan ada garis BC berpotongan di titik B. Dia terletak pada satu bidang, yaitu bidang ABCD atau bidang alas. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua garis tersebut adalah saling berpotongan. Ini jelas ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan ke dua garis yang berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Nah, perhatikan, yang di sini adalah ada garis H, di sini ada garis H, ini yang ada garis G. Nah, ini dikatakan berimpit. Nah, gambar ini menunjukkan adanya dua garis, yaitu ada garis G dan garis H,
kedua garis saling menutupi, sehingga hanya terlihat satu garis lurus saja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa garis G dan garis H adalah saling berimpit. Jadi jelas ya. Nah, selanjutnya, dua garis bersilangan. Nah, ini dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Nah, ini lihat di sini. Ini ada garis H terletak pada bidang V. Ada garis G. Ini ada garis G terletak pada bidang W. Nah, jadi ini tidak terletak dalam satu bidang. Nah, apabila garis ini diperpanjang, dia tidak akan memiliki titik potong. Nah, kedua garis inilah dinamakan garis yang bersilangan. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Nah, ini contohnya. Perhatikan garis AC dan garis HF. AC dan HF. Jadi Pak Guru akan kasih garisnya. Ini garis AC ya. Ini garis HF. Jadi garis AC dan garis HF tidak terletak pada satu bidang datar. Garis AC terletak pada bidang ABCD, sedangkan garis HF terletak pada bidang EFGH. Apabila kedua garis diperpanjang, maka kedua garis tersebut tidak akan pernah bertemu dan tidak memiliki titik potong. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua garis tersebut saling bersilangan. Jadi jelas ya, ini kalau yang di atas ini HF ini terus diperpanjang, AC ini terus diperpanjang, dia tidak akan memiliki titik potong. Nah, itu mengenai kedudukan dua buah garis. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu garis horizontal dan garis vertikal. Nah, mungkin anak-anak sudah sering mendengar. Garis horizontal merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X. Sedangkan garis vertikal adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Garis horizontal dan vertikal berpotongan tegak lurus di satu titik. Nah, dalam koordinat kartesius, sumbu X atau garis horizontal dan sumbu Y itu dinamakan garis vertikal. Perpotongan tegak lurus di satu titik, yaitu titik O. Nah, jelas di sini. Nah, ini kalau kita pakai koordinat, jadi ini adalah sumbu X-nya, yang ini adalah sumbu Y. Nah, perpotongan dua titik ini namanya titik O. Nah, ini pusatnya yaitu 0,0. Nah, sumbu X inilah dinamakan garis horizontal, vertikalnya ini adalah sumbu Y. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah arah kapal laut berlayar merupakan contoh benda yang bergerak horizontal. Sedangkan contoh benda yang bergerak vertikal adalah roket yang meluncur ke atas. Jadi jelas ya anak-anak mengenai garis horizontal dan vertikal. Kita lanjutkan ke sifat-sifat garis sejajar. Nah, di sini dua garis yang sejajar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, melalui satu titik di luar sebuah garis dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis itu. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini anak-anak. Jadi kita punya sebuah garis ini. Ini kita namakan garis M. Nah, ini misalnya titiknya. Ini garis ini dibuat ada titik A, ada titik B di sini. Melalui satu titik di luar sebuah garis dapat ditarik tepat satu. Jadi ada titik lain di luar garis ini, misalnya kita sebut di sini. Ini adalah titik C. Nah, melalui satu titik di luar sebuah garis dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis itu. Jadi melalui C ini kita bisa buat tepat satu garis sejajar, yaitu ini garis sejajar. Nah, inilah dinamakan garis sejajar. Nah, ini kita sebut garis N. Jadi melalui titik C di sini hanya dapat dibuat sebuah atau tepat satu buah garis sejajar yang sejajar dengan garis M. Ini yang melalui AB. Jadi jelas ya sifat yang pertama. Kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Nah, sifat kedua ini berbunyi
jika sebuah garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis itu juga akan memotong garis yang kedua. Nah, untuk menjawab ini, kita akan sediakan dua gambar di sini. Nah, yang pertama, kita punya garis di sini. Ini adalah garis M. Nah, ini adalah garis N. Nah, sudah barang tentu ini adalah garis yang sejajar. Nah, apabila ada sebuah garis yang memotong salah satu dari dua garis sejajar, ini kita punya, misalnya kita punya titik P di sini, ada sebuah garis di sini. Nah, ini kita namakan dengan garis K. Nah, terlihat di sini, garis K ini adalah memotong garis M. Jadi jelas ya anak-anak. Nah, sifat ini berbunyi, jika sebuah garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis itu juga akan memotong garis yang kedua. Jadi garis K ini juga akan memotong garis N. Nah, ini kalau diperpanjang nih, perhatikan. Jadi kita buat ada yang baru. Nah, ini adalah garis M, ini garis N. Nah, jadi ini kita sebut nih gambar A. Ini apa yang terjadi di gambar B. Nah, kita punya garis K. Nah, ini titiknya di titik P, misalnya memotong atau di B. Nah, ini kalau diperpanjang, nah ini terlihat. Nah, jadi di sini garis K juga memotong garis N. Nah, itu bunyi sifatnya. Sebuah garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis itu juga akan memotong garis yang kedua. Jadi jelas garis K juga memotong garis N. Nah, itu sifat kedua sudah terjawab. Kita lanjut ke sifat ketiga. Jika sebuah garis sejajar dengan dua garis lainnya, maka kedua garis itu sejajar pula satu sama lain. Nah, ini Pak Guru ulang lagi. Bunyi dari sifat 3. Jika sebuah garis sejajar dengan dua garis lainnya, maka kedua garis itu sejajar pula satu sama lain. Nah, kita ilustrasikan di sini, kita buat garisnya. Jadi ada 3 berarti. Jika sebuah garis sejajar dengan dua garis lainnya, misalnya ini, kita punya garis M. Garis M ini sejajar dengan garis N. Ini sejajar dengan garis N. Dan juga sejajar dengan garis K. Nah, ini. Nah, apabila sebuah garis ini M ini sejajar dengan N dan K. Nah, maka kedua garis itu sejajar pula satu sama lain. Jadi N dengan K juga sejajar. Jadi jelas ya. Jadi sifat ketiga sudah kita tunjukkan. Nah, lanjut ke materi berikutnya, yaitu perbandingan segmen garis. Gambar tersebut menunjukkan ruas garis PQ. Nah, jadi anak-anak bisa lihat di sini ada ruas garis PQ dibagi menjadi 7 bagian yang sama panjang. Nah, bagiannya adalah PA, AB, BC, CD, DE, EF, FG. Jadi 7 bagian yang sama panjang. Sehingga PA, AB, BC, CD, DE, EF, FG itu sama jika dari titik A, B, C, D, E, F, G dibuat garis sejajar sehingga memotong pada ruas garis PR. Jadi dibuat garis sejajar, ini udah terlihat nih yang anak-anak panah ini garis sejajarnya ya. Jadi ini dibuat garis sejajar, oh ini. Sedemikian sehingga PG sama dengan GH. Jadi ini. Jadi sedemikian sehingga PG sama dengan GH
sama dengan HI, sama dengan IC, sama dengan JK, sama dengan KL, sama dengan LR. Nah, dari sini, nah, kita poin 1 lihat, kita bandingkan PC, nah, ini PC berbanding CQ. CQ ini lihat PC-nya di sini, PC ini dari sini ke sini, PC berbanding CQ. Nah, ini perbandingannya jelas ya. Ini berapa bagian di sini? 1, 2, 3. 3 berbanding 1, 2, 3, 4. Jadi 3 berbanding 4. Jelas ya. Nah, kita bandingkan lagi PI. Nah, PI ini dari sini sampai sini. IR. Nah, kita lihat. Ini 1, 2, 3. Sama juga. 1, 2, 3, 4. Perbandingannya juga 3 banding 4. Nah, jadi karena perbandingannya sama, berarti PC berbanding CQ itu sama dengan PI berbanding IR. Nah, jadi didapat bentuk seperti ini. Sama jadinya yang ini. Nah, ini bisa dipakai nanti dalam perhitungan. Nah, selanjutnya QE. Kita ginikan dulu. Hilangin dulu. Kita QE, nah lihat di sini QE. Jadi QE itu adalah di sini. QE yang ini ya, QE berbanding EP ke sini. Itu perbandingannya nih, lihat QE ini 1, 2. Jadi 2 banding 5 karena totalnya 7. Jadi di sini ya, 2 banding 5. RK. Nah, RK ini juga sama. RK KP sama juga dia 2 banding 5. Nah, sehingga dari sini kita dapat simpulkan. Jadi dapat disimpulkan seperti ini. QE berbanding EP sama dengan RK berbanding KP. Jadi jelas ya. Nah, begitu pula seterusnya. Nah, itu perbandingannya. Nah, inilah namanya perbandingan segmen garis. Nah, sudah kita bahas. Coba untuk lebih jelasnya, kita pakai latihan ini. Nah, contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai P. Nah, tadi sudah kita belajar mengenai perbandingan segmen garis. Nah, dari sana, berarti kita bisa kita dapatkan dari sini ya. Sesuai perbandingannya ya, anak-anak. Berarti di sini CD berbanding DA itu akan sama nilainya dengan CE berbanding EB sesuai yang tadi konsep yang sudah kita temukan. Jadi langsung saja ya, CD berbanding DA sama dengan CE berbanding EB. Jadi jelas ya. Ya, kita masukkan sesuatu yang sudah diketahui. CD-nya adalah 9 per DA-nya adalah 3 sama dengan 12 per P. Nah, sehingga kita kali silang sebelumnya. Kita sederhanakan dulu ya. 9 ini bisa dicoret-coret. Jadinya 3 per 1 sama dengan 12 per P. Nah, lakukan perkalian, kali silang. Ini berarti 3 dikali P sama dengan 1 dikali 12. Nah, jadi 3P sama dengan 12. Jadi P-nya sama dengan ini, lihat ya. Di 12 dibagi 3. Sehingga dapat nilai P-nya adalah 4. Jadi jelas ya anak-anak. Nah, apa yang dapat disimpulkan atau digeneralisasi dari perbandingan segmen garis? Nah, jadi kita generalisasikan. Berarti dapat kita buat dulu segitiganya. Berarti kalau kita punya segitiga, nah ini segitiganya.
ini ada 2 garis sejajar. Nah, kita labeli dulu. Ini adalah titiknya A, ini C, ini B, A, B, C dari sini. Berarti di sini D, di sini E. Nah, dari sini kita dapat simpulkan, nah, kita cek ya, perbandingan segmen garisnya adalah ini, lihat nih, AD, nah, nih, AD berbanding AB, AB, ini lihat, berarti AD ini segitiga kecil ya, berbanding AB ini adalah segitiga yang besar. Ini akan sama nilai perbandingannya dengan ini, AE berbanding, nah, kita ambil panjang segitiga yang besar yang ini, AE berbanding AC. Nah, ini sama juga nilainya dengan, nah ini sisi segitiga lagi satu, berarti DE berbanding BC. Jadi inilah yang nanti banyak kita gunakan untuk mencari yang lain, panjang-panjang yang lain. Nah, untuk lebih jelas kita akan terapkan ke soal menantang. Nah, kita punya soal menantang yang ini. Nah, perhatikan gambar berikut. Diketahui trapesium ABCD. Nah, ada trapesium ABCD, anak-anak sudah bisa lihat, dengan AB sejajar dengan DC. Sejajar juga dengan PQ. Nah, jika perbandingan AQ berbanding QC sama dengan BP, AQ berbanding QC sama dengan BP berbanding PD. Itu adalah perbandingannya 3:2. Tentukan panjang ruas garis PQ. Nah, ini kita pakai konsep yang sudah kita temukan sebelumnya. Nah, jadi sebelumnya di sini memang panjang belum diketahui. Ini cuma diketahui nilai yang sudah ada di sini adalah AB-nya 10 cm, DC-nya 10 cm. Nah, ininya belum. Nah, untuk mencari PQ kita akan buat titik bantu di sini. Kita buat titik bantu perpanjangan di sini, kita buat aja garis ya. Nah, ini kita labeli dengan ini R. Jadi jelas, kalau kita keluarkan gambarnya akan menjadi seperti ini anak-anak. Nah, kita keluarkan gambarnya akan menjadi seperti ini. Yang ini B, yang ini D, yang ini C, yang ini, nah, ini tepat nih memotongkan seperti ini jadinya. Jadi tepat seperti ini. Yang ini adalah B, yang ini Q, yang ini R. Oke. Nah, ini kita pakai perbandingannya. Karena ini diketahui 20, nah berarti PR-nya kan belum diketahui ya. PR belum diketahui. Di sini BP, nah, BP PD, nah, BP PD ini kan belum diketahui nilainya. Jadi kita misalkan dulu ya. Berarti karena perbandingannya diketahui, kita misalkan, misal itu panjang BP sama dengan 3X. Nah, terus PD-nya adalah 2X. Nah, ini biasanya kebanyakan siswa ini 3 ini 2 langsung dipakai. Tapi sebenarnya hasilnya sama. Tapi dari segi konsep itu adalah melanggar. Nah, karena bukan BP yang panjangnya 3. Nah, ini kan perbandingan. Bisa saja ini panjangnya 9 yang di sini, yang ini 6 cm. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa BP ini adalah 3 cm. Maka dari itu kita harus memisalkan di sini. Jadi BP-nya adalah 3X, PD-nya adalah 2X. Nah, berarti ini BP-nya adalah 3X, PD-nya adalah 2X. Nah, jadi kalau kita total di sini, nah, berarti DB, berarti DB-nya sendiri kan, DB ini adalah penjumlahan dari
DP PB, atau penjumlahan dari BP ditambah BP ditambah PD. Nah, kita pakai pemisalannya. BP-nya 3X ditambah 2X sama dengan 5X. Jadi jelas ya. 5X. Nah, kita pakai sekarang perbandingan yang sudah tadi kita temukan. Nah, perbandingannya itu berbunyi bahwa BP berbanding, nah ini BP berbanding BD. Nah, seluruhnya ya, berbanding BD sama dengan, nah ini karena ininya belum diketahui, kita kan mau mencari PR. Nanti ujung-ujungnya kita cari PQ. Sekarang PR dulu cari ya. Berarti PR berbanding, ini PR-nya berbanding DC. Kita ganti yang sudah diketahui. BP-nya adalah 3X dibagi BD-nya 5X sama dengan PR-nya. Nah, PR yang kita cari, PR per DC-nya adalah 20. Jadi X-nya kan bisa dicoret-coret ini, jadinya 3/5 sama dengan PR per 20. Nah, sehingga kali silang ya, 5 dikali PR sama dengan 3 dikali 20. Nah, PR-nya saja sama dengan 3 dikali 20. Ini kita nggak kalikan dulu ya, bagi 5. Nah, ini bisa dicoret anak-anak, jadinya 3 dikali 20 bagi 5 kan 4. Jadi dapat nilainya adalah 12. Nah, di sini bukan PR yang ditanya tapi PQ. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat dulu. Kita pandang segitiga yang kita keluarkan juga. Segitiga yang ini. Kita keluarkan segitiganya, thread ABC kita keluarkan ya. Bisa anak mandang ini ya. Nah, seperti ini. Ini A, ini B, ini C. Nah, ini QR, ini perhatikan di sini. Ini ke sini, ini Q, ini R. Nah, kita cari QR-nya, nanti selesai dah PQ-nya dapat. Nah, selanjutnya ini 10 cm. Ini 10 cm. BR, nah ini AQ. Nah, AQ perbandingan sama ya. AQ, QC, nah, AQ-nya adalah 3X. Nah, kita isi dulu di sini. AQ-nya 3X. QC-nya adalah 2X. Nah, langsung aja kita pakai perbandingannya. Nah, dari sini kita pakai dan langsung kita cari QR. Sesuai perbandingannya ya, kita pakai perbandingannya. Perbandingannya berbunyi adalah CQ. Nah, ini C, cuma gambarnya berbalik di sana. CQ berbanding ini. CQ berbanding CA. CA sama dengan berarti QR berbanding ini AB. Ini jelas ya. CQ-nya 2X per, nah, kembali lagi CA. CA ini kan total ya. CA ini adalah CQ tambah QA. Jadi 2X tambah 3X yaitu 5X sama dengan QR-nya. Ini kita cari QR per AB-nya 10. Nah, jadi ini kita bagi sederhanakan, coret-coret X-nya. Jadinya 2/5 sama dengan QR per 10. Nah, sehingga kita kali silang ya. 5 dikali QR sama dengan 2 dikali 10. Jadi QR-nya sama dengan 2 dikali 10 bagi 5. Nah, ini 20 bagi 5. Sehingga didapat
cm. Nah, dari sini baru kita bisa nyari itu PQ. PQ itu adalah berarti PR dikurang QR. Perhatikan gambar ini. Jadi kalau mencari PQ yang merah berarti ini PR-nya yang ini, yang panjang ini tinggal dikurangi QR sehingga ketemu yang merah. Jadi ini nilainya PR-nya sudah kita ketemu, yaitu 12 dikurang 4 sama dengan 8 cm. Nah itu jadi jelas ya, ini agak menantang memang soalnya. Jadi jelas panjang PQ-nya sudah kita temukan, yaitu 8 cm. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke sudut dan satuan. Kita akan belajar sudut dan satuan. Nah, sudut dan satuan sudut. Nah, perhatikan gambar. Nah, di sini sudah jelas di sana ada titik sudut yaitu P, sinar garis PA, ini sinar garis PA-nya. Ini P ke A, ini sinar garisnya. Sinar garis PB ini yang ke arah sini ya. Nah, ini namanya sudut yang dibentuk ini, sudut APPA. Kita ke penjelasan dulu ya. Jadi gambar ini adalah sudut yang terbentuk oleh dua sinar garis, yaitu sinar PA dan sinar PB. Nah, apa sih itu? Suatu sudut terbentuk dari sudut itu terbentuk dari perpotongan dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik. Nah, ini satu titik, ini titik yang merah ini ya. Tepat di satu titik. Sehingga titik potongnya disebut dengan titik sudut. Titik potongnya ini disebut titik sudut. Nah, nama suatu sudut dapat berupa simbol. Kadang-kadang orang nulisnya alfa, ini ada beta dan lain-lain. Atau berdasarkan titik-titik yang melalui garis yang berpotongan tersebut. Biasanya satuan sudut dinyatakan dalam dua jenis. Kadang-kadang pakai derajat, kadang-kadang pakai radian. Nah, untuk ukuran sudut ini bisa juga orang menyebut sudut alfa. Atau bisa dengan menyebutkan ininya. Nah, ini 3 hurufnya ini. Jadi untuk menyebut sudut ini kita katakan dari sini A, P, B. Jangan dibalik-balik ya. Atau B, PA boleh. Nah, itu menyatakan sudut yang ada di sini, sudut P. Nanti cara sebutnya bisa dikatakan sudut A, PB. Bisa juga disebut sudut P. Nah, ini jelas sudut P. Kalau pengen satu huruf saja, kita ambil yang di tengah-tengah. Nah, ini sudut P. Kalau nyebutin dengan 3 huruf, nah berarti dari sini lengkap A, P, B. Nah, besar sudut P dilambangkan dengan M sudut P. Nah, M ini biasanya namanya adalah besar atau ukuran sudut P. Nah, kita keterangannya ini apa? Besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Jadi mungkin anak-anak udah nggak asing ya. Satu putaran penuh ini adalah 360 derajat. 360 derajat. Jelas ya. Kita lanjut ke besar sudut yang dibentuk jarum jam. Nah, ini anak-anak biasanya sering memperhatikan. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 2. Nah, ini sudah dikasih gambaran. Biasanya sudut kan ada 2 di sini ya. Sudut terkecil apa sudut terbesar? Nah, ini bisa saja. Makanya di sini ditandai sudutnya. Berarti ini adalah sudut yang terkecil yang dibentuk. Nah, ini sudutnya. Ini berapa derajat sih? Nah, jadi untuk menjawab ini, anak-anak sudah tahu bahwa satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Berarti sudut tiap jam kita cari. Besar sudut tiap jam. Tiap 1 jam. Nah, tiap 1 jam kan tinggal bagi aja. 360 derajat dibagi. Ini berapa dah? Ada 12 jam kan? Bagi 12.
sehingga ketemu 30 derajat. Jadi setiap jam itu besarnya 30 derajat. Nah, ini dari pukul 2 ini, lihat jarum panjangnya ada di 12, jarum pendeknya ada di 2. Jadi berapa langkah di sini? 1, 2. Ini kan cuma 2 jam ini kalau kita lihat. Berarti besar sudutnya, tentukan ukuran sudut. Ukuran sudutnya adalah sama dengan, tinggal kalikan aja, 30 derajat kali 2. Nah, karena cuma 2 jam ya, dari 12 ke 1 dan kedua 2 jam, jadinya 60 derajat. Nah, jadi jelas ya. Jadi kalau pukul 5, anak-anak bisa tinggal berapa langkah itu tinggal dikalikan saja dengan 30 derajat. Jadi jelas anak-anak. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis sudut. Nah, ini penting sekali juga. Kita harus kuasai jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut siku-siku. Nah, untuk sudut siku-siku besarnya adalah 90 derajat. Jadi, Pak Guru bisa gambarkan di sini. Nah, sudut siku-siku yang seperti namanya. Nah, ini ya. Ini tepat besarnya 90 derajat. Nah, ini namanya sudut siku-siku. Jelas ya. Yang kedua, sudut lancip. Nah, sudut lancip ini dikategorikan sudut lancip. Ukuran sudutnya adalah antara 0 sampai 90 derajat. Nah, antara 0 sampai 90 derajat. Jadi salah satu sudut lancip ini bisa kita sebut, berarti kan lebih gini. Nah, ini salah satu sudut lancip. Jadi ini yang namanya sudut lancip. Nah, besar sudut ini adalah antara 0 sampai 90 derajat. Nah, ini kita sebut dia sudut lancip. Nah, yang ketiga itu namanya sudut tumpul. Nah, ukuran sudutnya antara 90 sampai 190. Jadi itu namanya sudut tumpul. Jadi salah satu sudut tumpul yang ini. Nah, ini. Nah, jadi harus kurang dari 180 ya. Ukuran 180 itu kan pelurus. Jadi ini agak naik dikit. Nah, ini namanya sudut tumpul. Nah, ini kisaran nilainya adalah 90 derajat sampai 180 derajat. Tidak boleh melebihi. Oke. Yang keempat, sudut lurus. Nah, yang keempat jadi mudah di sini. Sudut lurus. Nah, namanya sudut lurus besarnya 180. Nah, ini nama sudut lurus. Jadi kalau kita isi di ini, nah inilah besarnya 180 derajat. Nah, ini nama sudut lurus. Nah, yang kelima adalah sudut refleks. Ukuran sudutnya antara 180 dan 360. Nah, ini sampai 360. Jadi salah satu sudut refleks adalah yang seperti ini ya anak-anak. Nah, lebih dari 180. Nah, yang ini saya tandai. Nah, ini namanya sudut refleks. Nah, ini namanya refleks. Nah, besaran ini adalah berkisar di 180 sampai 360. Nah, ini bisa kategorikan sudut refleks. Jelas ya anak-anak mengenai sudut siku-siku, lancip, tumpul, lurus, dan refleks. Nah, kita lanjut ke